Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita lanjutkan materi TK kita. Kemarin sudah Ustaz berikan tugas dan juga di minggu sebelumnya terkait bagaimana juga kita memasukkan gambar PNG ke dalam sebuah tulisan. Dari seluruh tugas-tugas anak-anak yang sekalian sudah dikumpulkan, ada beberapa catatan yang ingin Ustaz sampaikan, bahwasanya ya, termasuk mau saya sampaikan di pertemuan ini, bahwa ternyata ada yang masih belum tahu atau belum mengikuti instruksi yang sudah saya berikan, bahwa yang harus diatur gambar tersebut adalah gambar yang berformat PNG ya, bukan JPG. Dan yang kedua, gambarnya itu anakku sekalian harus diatur dia memiliki format high. Format tag itu yang mana? Ya, format tag itu ketika kita memasukkan gambar itu, ketika kita misalkan memasukkan sebuah gambar itu, nah, anggaplah ya, gambar yang ini kita masukkan, maka gambar ini diatur menjadi formatnya tag supaya dia bisa mengikuti kontur dari sebuah tulisan, kita bisa mengikuti kontur dari gambar ya. Yang ketiga, ternyata dari gambar-gambar yang anak-anak masukkan ke dalam tulisan, walaupun dia sudah berformat PNG, tapi ada juga yang masih background belakangnya belum dibuang, sehingga gambar itu ketika kita sudah atur menjadi tag dan kita lihat di waypointnya, maka dia masih ada yang kadang masih berbentuk kotak seperti ketika dia diatur menjadi square seperti ini. Nah, untuk mengatasi seperti ini bagaimana ya? Di pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita itu untuk menghapus background dari sebuah gambar ya. Jadi misalkan anak-anak kemarin ada yang mendownload PNG tapi masih ada backgroundnya, walaupun kelihatan sudah putih tetapi masih berbentuk kotak. Yang kedua, anak-anak hanya dapat yang JPG, susah dapat PNG-nya, misalkan begitu, dan ingin dibuang backgroundnya. Baik, Ustaz ingin menyampaikan di pertemuan kali ini, hari ini Ustaz sudah menyiapkan ada sebuah gambar, ya ini gambarnya JPG ya. Anda bisa cari gambar yang lain terserah. Usahakan backgroundnya dia memiliki warna yang sama, gampang. Ini warnanya yang banyak sama-sama seperti ini putih kan, jadi kita lebih mudah untuk menghapus backgroundnya. Yang kedua, ini ada Ustaz sudah siapkan sebuah teks contoh yang nanti akan kita gunakan. Kita masukkan gambar itu ke dalam teks ini supaya anak bisa melihat perbedaannya. Ya, kita buka teksnya saja dulu. Kemudian Ustaz arahkan di mana kursor ini berada. Biasa kalau gambar itu baru pertama kali kita masukkan, maka dia formatnya adalah inline with text atau sejalan sesuai dengan baris kita, dan juga di mana kursor kita ini berada. Jadi gampangnya di mana kursor kita berada, ketika kita baru menambahkan gambar, disitulah gambar itu akan masuk. Nah, sekarang contohnya ya, Ustaz mau taruh di setelah kata ditunjukkan ini. Nah, di sini. Kemudian kita insert gambaran tadi, picture. Ustaz taruh sendiri kan sudah. Nah, ini gambarnya. Kita insert. Ya. Seperti ini. Jadi gambaran dia masih pertama inline with text, kita bisa lihat di wrap teksnya masih mengikuti dengan teks. Ini Ustaz rasa kebesaran kita bisa kecilkan saja dulu. Ya. Kemudian kalau dia masuk inline with text, kita belum bisa ngatur ke tengah, kita belum bisa geser-geser kecuali kita mengikuti format yang ada di sini, format centernya baru bisa. Nah, sekarang gambar ini kalau kita melihat, kita atur menjadi tag ya, karena gambarnya tadi kan masih JPG nih, kita tag, maka dia tetap seperti kotak seperti ini karena JPG. Dan kalau kita lihat di dalam edit waypoint ya, nah perhatikan anak, waypointnya dia masih berbentuk seperti kotak ya, masih square kotak. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya gambar JPG ini dia bisa
menjadi PNG. Ya, jadi di Crossword itu ada tool atau ada ya icon yang bisa kita gunakan atau fungsi untuk membuat gambar itu hilang backgroundnya. Caranya bagaimana? Ya, pertama ya kita klik dulu ini gambarnya kan, kita klik dulu, kita hilangkan tidak klik tagnya dulu. Kemudian perhatikan di bagian format ini, di ujung sebelah sini ada namanya remove background. Remove background. Nah, ketika kita mengklik sebuah remove background, di sini ada dua pilihan. Satu, mark areas to keep, dan kedua, mark areas to remove. Yang mark areas to keep ini kita tandain bagian mana-mana saja di gambar ini, kita klik nanti yang tidak ingin kita hapus. Tetapi yang mark areas to remove, kita menandain mana tanda di mana bagian-bagian di gambar ini yang akan kita hapus. Tanda bagian itu akan terhapus ditandai dengan adanya warna ungu. Jadi kalau ada gambar yang terkena warna ungu, maka ini nanti akan terhapus. Misalkan ini tidak usah rubah ya, klik saja. Nah, lihat terhapus dia. Tapi bukan ini Ustaz mau. Kita harus, kan tadi kepala harus terpotong ya. Kita ulangin, kemudian kita format, kita remove background. Nah, sekarang kita tandai secara manual. Ini sekarang tangannya ini kan terpotong, akan terpotong karena dia menjadi warna ungu. Kita ingin tangan ini tetap ada. Kita klik area skip, kemudian kita klik tangannya. Ya. Ini juga sama. Ini lidahnya, nah ini giginya, kemudian ini bajunya. Bisa juga digeser seperti ini, bisa juga. Nah, dan ini ada ungunya juga. Nah, baju sudah oke. Sekarang celananya, sepatunya oke. Sekarang bagian rambutnya oke. Nah, jadi kadang-kadang ada juga kita klik terus dia menjadi berwarna, misalkan di sini tadi sudah berwarna putih, terus kita klik ke bagian lain nanti menjadi warna ungu lagi, itu kadang-kadang terjadi, tapi tidak masalah. Nah, sekarang sudah kita lihat bahwasanya gambar ini sudah ya intinya bentuk gambarnya sudah kita amankan dengan menggunakan mark area skip, artinya bagian bentuk orang ini semua sudah tidak ada yang terpotong, dan bagian yang akan hilang adalah bagian berwarna ungu ini yang dia akan menjadi background itu. Maka kalau sudah, kita keep change ya. Nah, perhatikan anak-anak, gambar yang tadinya dia berbentuk kotak sekarang sudah dia bisa mengikuti dari kontur gambar. Ini daripada tulisannya sudah bisa mengikuti dari kontur sebuah gambar. Kenapa demikian? Karena gambarnya ini pun dia sudah berubah. Ini kalau kita klik wrap text, ini sudah berubah anak-anak. Nah, perhatikan. Jadi dia gambarnya sudah berubah, sudah mengikuti dari kontur, ini sudah memiliki poin-poin, tidak seperti gambar pas ketika masih JPG tadi. Ini bisa kita poinnya bisa kita custom ya. Nah, seperti ini kalau kita rasa mungkin kurang puas, bisa di custom juga ya, seperti ini. Atau misalkan kurang rapat, kita bisa rapatkan lagi. Nah, kita naikkan juga bisa. Nah, ini kita modifikasi. Nah, oke. Seperti ini. Kalau sudah ya tinggal kita klik bagian lain saja. Nah, ini caranya kita kalau ingin membuang background ya. Kalau anak-anak kemarin masih ada yang bingung caranya, kok sudah ada cari PNG, kok pas ditaruh di tulisan kok masih kotak dia ya. Itu harus caranya seperti ini. Dan juga kemarin masih banyak yang masih kurang tepat dalam menentukan tugas. Harusnya seperti ini ya. Kita tulis teks sebanyak-banyak seperti ini. Kemudian teks dari teks itu yang banyak baru kita taruh gambar di tengah-tengahnya. Nah, kalau ada yang memperbaiki juga silakan, bisa terima juga. Dan kebetulan anak usaha rahmati Allah Subhanahu wa taala, materi bab 2 kita sudah selesai sebenarnya. Tinggal kita latihan-latihan saja, karena tanggal 25 kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester, ya kurang lebih 2 minggu lagi. Minggu depan kita harus selesaikan tugas-tugas kita yang belum selesai, karena setelah itu nanti kita akan ada ya ulangan juga ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi gambar ini pun kalau misalkan Ustaz, gambarnya itu kan sudah hilang backgroundnya, kira-kira gambar JPG ini bisa nggak disimpan jadi PNG? Jawabannya bisa.
Jadi gambar JPG ini dia bisa disimpan jadi PNG. Tapi sarannya Ustadz ya, kalau mau menyimpan gambar dari Word seperti ini, usahakan gambar ini dibesarkan dulu. Kenapa? Karena kalau gambarnya kecil seperti ini, nanti file yang tersimpan akan sama kecilnya. Kita coba ya. Klik kanan, kemudian kita save as picture. Kita taruh di sini tadi. Kita kasih nama PNG1. PNG1. Ya, ini yang pertama, tidak kita besarkan ya, maksudnya ukuran seperti ini aja. Kita save. Nah, sekarang kita lihat ini PNG1. Nah, ini yang gambar JPG aslinya, ini yang gambar PNG1 tadi. Ya, lebih kecil ukuran filenya. Dan kalau kita lihat di klik kanannya, kita lihat di metadatanya, dan ukuran filenya ini adalah, perhatikan, 492 kali 438. Nah, sekarang bagaimana kalau gambar ini kita besarkan duluan? Kita besarkan dulu, kita besarkan misalkan seperti ini, kita resize. Nah, kemudian dari ukuran besar seperti ini baru kita save. Kita save as picture di tempat yang sama, cuma namanya kita rubah PNG2. PNG2. Save. Apakah berubah dia? Nah, ini antara PNG1 yang tadi ini, nah PNG2, berubah ya. Kalau secara kita lihat saja berubah. Ini yang JPG, mereka namanya berbeda nih. Kemudian yang ini PNG1, kemudian yang ini PNG2. Apakah ukurannya berubah secara detail tadi? Tidak berubah. Kita lihat properties, kita lihat details. Nah, perhatikan di sini ukurannya 881 kali 783 pixel, artinya lebih besar. Kalau yang pertama tadi ukurannya 492 kali 438. Jadi Microsoft Word juga sebenarnya bisa untuk kita gunakan untuk menghapus background. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.